Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas dari Podcast Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena daripada santet dan juga gerbek dukun ya. Ini yang lagi marak di Indonesia. Banyak konten kreator yang membuat video-video dan penontonnya berjuta-juta, dan tentu saja banyak sekali yang namanya pro kontra tentang fenomena tersebut. Yang pertama adalah pro kontra tentang adanya dukun-dukun yang digerebek ya, bahkan satu orang atau dua orang bisa melawan puluhan orang, dan luar biasa sekali. Ini adalah tontonan yang sekarang ini lagi digemari oleh netizen, baik itu Indonesia ataupun netizen di luar negeri, terutama orang-orang yang sedang bekerja di luar negeri yang berasal dari Indonesia. Kalau saya lihat videonya, komen-komen juga ada dari beberapa negara, tapi masih warga negara Indonesia yang memberikan komentarnya. Dan fenomena tersebut luar biasa sekali menurut saya, karena mempengaruhi cara berpikir masyarakat kita, cara berpikir tentang apakah benar yang digerebek ini dukun asli atau tidak dan sebagainya. Yang kedua adalah fenomena santet ya. Santet juga banyak sekali, ada adegan-adegan pertarungan santet jarak jauh dan sebagainya. Di video ini kenapa saya membahasnya, karena saya akan mengupas dari sisi ilmu pikiran ya, dari sisi ilmu pikiran, ilmu hipnotis. Yang pertama, menurut pribadi saya, bahasan yang tentang fenomena gerebek dukun ini sebenarnya dari dulu juga sudah ada ya, tetapi tidak semarak sekarang. Apalagi sekarang ini orang-orang yang mempunyai konten tersebut mempunyai subscriber ratusan ribu bahkan jutaan, dan tentu penontonnya luar biasa membludak sekali. Kalau Anda lihat, ada beberapa konten kreator yang saling bersinggungan ya, ibarat kata lagi panas, lagi marah-marahan, lagi bertempur kan begitu. Kemarin masih hangat di pikiran kita kalau Anda menyimak, ada salah satu konten kreator dari Malang ya yang membuat video, kemudian ada adegan seperti di tembak begitu, dan itu ramai sekali di media sosial, bahkan masuk di TV nasional. Dan sekali lagi, ketika sudah masuk berita nasional, kemudian juga ada beberapa pihak yang melaporkan bahwa konten tersebut itu tidak benar dan bisa menggiring opini masyarakat, akhirnya memberikan klarifikasi bahwa itu hanya settingan belaka. Dan banyak sekali konten-konten yang serupa yang ditampilkan di media, terutama di media YouTube ini. Kalau menurut saya pribadi ya, itu diberikan disclaimer bahwa itu hanya sekedar hiburan ya, seperti kita menonton film atau kita menonton sinetron, jadi it's okay. Tetapi kalau itu diklaim sebagai bentuk real daripada tayangan tersebut, bahkan jika Anda tidak percaya dengan video ini, Anda termasuk orang yang munafik. Nah, itu juga ada kata-kata yang dilontarkan oleh salah satu konten kreator sekarang yang lagi disorot juga. Nah, ini berbahaya sekali karena menggiring opini, apalagi mengatasnamakan agama, dan ini sungguh-sungguh memprihatinkan ya. Kalau saya pandangan pribadi ya, semua konten yang bermodel seperti itu 99,9999 adalah settingan atau hiburan belaka, tidak ada unsur-unsur yang real. Oke, ini pendapat saya dan saya meyakini itu. Kemudian fenomena pertarungan dukun santet dan sebagainya itu yang kedua. Kalau dalam ranah ilmu pikiran, jika fenomena tersebut ini sebenarnya sudah ada ratusan tahun di negara kita ya, karena zaman dulu juga sebelum ada YouTube lahir juga sudah banyak yang membahas tentang santet, bahkan di daerah-daerah tertentu identik dengan ilmu santet. Ini menurut mitos dari masyarakat kita. Apakah santet itu benar? Apakah santet itu ada? Sekali lagi tergantung kepada cara pikir Anda, cara pola pandang Anda.
Kalau dari versi saya sebagai seorang praktisi hipnotis hipnoterapi juga mempelajari apa yang dinamakan dengan energi. Ya, saya berikan ilustrasi yang pertama dan nanti Anda mudah-mudahan memahami. Yang pertama adalah santet berupa psikologis, santet psikologis. Ini contohnya apa sih? Oke, saya berikan ilustrasinya. Misalkan nih ada seseorang yang datang ke rumah Anda, kemudian orang tersebut tanpa sepengetahuan Anda meletakkan benda-benda yang unik. Contohnya apa unik? Misalkan bunga yang dibungkus dengan daun pisang, lalu ada berbagai macam jarum dan sebagainya diletakkan mungkin di bawah meja Anda tanpa Anda ketahui. Lalu orang tersebut pura-pura bertanya kepada Anda, itu barang apa yang di bawah meja? Kemudian yang tuan rumah atau Anda memeriksanya dan ternyata di situ ada bunga-bunga, ada menyan, mungkin ada berbagai benda yang identik dengan klinik santet. Akhirnya si tuan rumah atau mungkin Anda berpikiran, wah, berarti ada orang yang sedang tidak suka dengan saya, berusaha untuk menyalahi saya, membuat saya celaka dan sebagainya. Padahal itu dilakukan oleh teman Anda sendiri yang datang tadi dengan memberikan bungkusan. Sebenarnya tidak ada apa-apanya, tetapi karena pikiran Anda tersugesti sehingga Anda berpikiran bahwa Anda sedang diserang dan sebagainya. Ada yang ingin mencelakakan Anda, dan berbahayanya adalah Anda mencari-cari penyebabnya. Misalkan apa? Jangan-jangan ini tetangga saya ada nggak seneng, atau rekan bisnis, atau rekan kerja, atau siapapun yang menurut Anda, pikiran Anda kemudian mencari-cari, ya. Kalau dalam ilmu pikiran NLP itu disebut dengan TDS, yaitu otak kita itu mencari-cari penyebabnya. Nanti Anda akan berpikir, mengandai-andai, membayangkan kira-kira siapa ya, kan begitu. Nah, ini berbahayanya adalah kita ini bisa menimbulkan yang namanya fitnah kepada orang yang belum tentu atau bahkan sama sekali tidak ada kaitannya, tetapi pikiran Anda menghubung-hubungkan. Mirip ketika Anda pergi ke dukun, lalu Anda menceritakan permasalahan Anda dan sang dukun memberikan informasi kepada Anda. Ketika Anda merasa tidak nyaman, usaha Anda mungkin lagi jatuh dan sebagainya, lalu sang dukun memberikan informasi bahwa ada orang yang tidak suka. Nah, ini juga sama polanya. Jadi menggiring pikiran untuk mencari-cari kesalahan terhadap orang lain, dan ini membahayakan. Bisa timbul fitnah dan sebagainya, bisa menimbulkan kebencian yang luar biasa. Itu adalah contoh sederhana daripada santet psikologis, ya. Jadi Anda harus dipahami. Lalu yang kedua, menurut saya adalah santet energi. Nah, ini berkaitan dengan getaran atau vibrasi. Sebenarnya apakah benar benda-benda yang dikirimkan itu keluar berupa benda-benda yang aneh-aneh, ya, misalkan paku, jarum? Sepengetahuan saya sih tidak, ya. Kalaupun ada yang keluar, itu adalah merupakan trik daripada sulap. Karena gampang sekali membuat trik seperti itu, sangat mudah. Benda yang aneh-aneh keluar dari telur dan sebagainya itu juga merupakan trik sulap. Tetapi kalau energi ini masih di level yang masih masuk akal. Jika Anda berpikiran negatif ke orang lain, kemudian fokus dengan cara tertentu, maka energi tersebut akan berpindah tempat kepada orang tersebut dan berubah bentuk menjadi sesuatu yang negatif. Dan ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, ya teman-temanku, ya sahabatku. Maka tidak heran orang-orang yang katanya terkena santet ini adalah orang-orang yang penakut, ya, orang-orang yang tidak percaya diri, orang-orang yang galau, orang-orang yang pikirannya kacau, sehingga energi yang negatif diserang dengan energi yang negatif akan ketemu, cocok, dan akhirnya ya menjadi begitu. Tapi bagi Anda yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, mempunyai energi yang sangat positif, itu tidak akan berlaku dan biasa saja. Zaman dahulu ada Presiden Amerika, George Bush, ketika dulu rame-ramenya masyarakat Indonesia mengatakan nanti ada perkumpulan yang akan mencantet George Bush, dan sampai detik ini juga tidak terbukti santet tersebut. Itu hanyalah sesuatu yang cerita atau mitos, ya. Jadi terkait dengan fenomena misalkan mengirimkan gelombang energi dan sebagainya, ini menurut saya sih sesuatu yang bisa kita atasi tanpa kita merasa resah dan sebagainya. Jika Anda seorang yang muslim beragama, tentu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan Anda pun sudah membangun energi positif.
ya, banyak hal yang kita gunakan, maka tidak sampai merugikan Anda, ya, tidak mencelakai Anda. Jangan khawatir, itu hanya fenomena pikiran ditambah energi. Di dalam ilmu modern dikenal dengan namanya teleforcing, yaitu mengirimkan energi, ya, lewat medianya apa, ya, media macam-macam, tetapi itu sebenarnya adalah kategori energi. Karena di dalam ilmu fisika pun disebutkan energi itu bisa berpindah tempat dan berubah bentuk. Jadi ini hanya permainan energi saja, ya. Jika Anda mengalami hal tersebut, ya jangan khawatir, Anda cukup tenang, santai, fokuskan, niatkan ke dalam pikiran Anda dan tubuh Anda agar membebaskan daripada energi negatif tersebut. Nah, itu akan selesai dengan sendirinya, ya. Kuncinya ada di pikiran kita. Oke teman-teman, sahabatku semua, semoga bahasan yang singkat ini sekaligus menambah wawasan kepada Anda dan bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.